Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Angelin Tolla dengan NIM 202336 dari kelas TII. Saya akan menjelaskan tentang tugas akhir pemrograman web, yaitu pembuatan web dinamis yang di dalamnya terdapat CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete. Topik yang akan saya bahas yaitu sistem informasi rental mobil. Yang pertama, membuat database dan tabel. Di sini telah dibuat database dengan nama Sispo Mobil yang di dalamnya terdapat 3 tabel, yaitu tabel anggota, mobil, dan tabel penyewaan. Pada tabel anggota terdapat 4 field, yaitu ID, username, password, dan nama lengkap. Di dalam sini sudah terdapat 2 data. Kemudian ada tabel mobil. Dalam tabel mobil ini nanti gunanya untuk menyimpan data-data mobil yang sudah ada atau data-data mobil yang akan ditambahkan. Selanjutnya di sini terdapat 7 field, yaitu ID, merek mobil, tipe mobil, warna mobil, nomor polisi, tahun produksi, dan biaya sewa. Kemudian pada tabel penyewaan ini terdapat 10 field, yaitu ID, nama peminjam, nomor identitas, alamat, nomor HP, nomor mobil, tanggal pinjam, tanggal kembali, biaya sewa, dan admin. Di sini admin ini nanti yang akan menyimpan data dan mengelola penyewaan. Ini adalah file koneksinya, di mana koneksi ini mengarah kepada localhost root Sispo Mobil. Sispo Mobil ini adalah nama database yang telah saya buat. Form penyimpanan data. Di sini ada 2, yaitu add mobil dan add penyewaan. Add mobil ini nanti berfungsi untuk menambahkan data, dan untuk logikanya itu seperti ini. Yang pertama ada session. Session ini nanti untuk sesinya, karena di sini sebelumnya kita diminta untuk login, yang berarti di sini harus menyimpan sesi. Jika sesi anggota tidak ditemukan, maka sesi anggotanya itu tidak ditemukan, maka kita akan terlebih dahulu diarahkan untuk login. Jadi masuk ke lokasi login. Jadi ini adalah file loginnya, di mana di sini nanti kita akan diminta untuk memasukkan username dan password, di mana username dan password ini diambil dari select from tabel anggota pada database yang telah dibuat tadi. Selanjutnya kembali ke add mobil, dan untuk menyimpan datanya di sini, ini adalah kodenya, insert into. Jadi di sini untuk menyimpan datanya, yaitu query yang dikerjakan itu insert into tabel mobil, di mana isinya adalah merek mobil, tipe mobil, warna mobil, nomor polisi, tahun produksi, dan biaya sewa. Kemudian kita akan masuk ketika dia simpannya berhasil, kita akan muncul alert mobil berhasil ditambah, dan selanjutnya kita masuk kepada file kelola mobil. Kemudian untuk tampilannya seperti ini. Di sini saya menggunakan beberapa tag-tag. Ini adalah bentuk tampilannya. Yang pertama ada tag div atau divider. Divider ini fungsinya untuk mengelompokkan elemen atau tag-tag agar menjadi suatu grup. Kemudian di sini ada H1 atau header 1, jadi nanti di sini akan muncul judul tambah mobil. Kemudian ada tag form untuk membuat form. Kemudian ada tag select option. Jadi select option ini untuk membuat drop down pilihan. Kemudian di sini ada tag input. Jadi ada banyak tag input untuk memasukkan tipe mobil, masukkan warna mobil, masukkan nomor polisi, tahun produksi, dan biaya sewa. Kemudian di sini ini untuk membuat button simpan dan batal. Jadi ketika button simpan dan batal ini ditekan, maka ia akan masuk ke dalam kelola mobil. Selanjutnya ada add penyewaan.
Di sini sama tadi seperti add mobil, menambah data mobil. Di sini juga menyimpan sesi untuk kita terlebih dahulu diminta untuk login. Selanjutnya, jadi untuk masuk ke program selanjutnya itu selalu jika kita tidak login, maka terlebih dahulu kita dipersilahkan untuk login. Kemudian untuk simpan datanya itu seperti ini. Ini adalah untuk menyimpannya. Jadi jika tombol save ditekan, maka dia akan mengerjakan query insert into tabel penyewaan, yang dimana isinya itu ada nama peminjam, nomor identitas, alamat peminjam, telepon peminjam, ID mobil, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan biaya sewa. Jadi jika berhasil, maka muncul alert data penyewaan berhasil ditambah. Kemudian masuk kepada file kelola penyewaan. Di sini kebetulan saya menggunakan file-file bantuan seperti style CSS, Bootstrap. Jadi di sini saya memanggilnya. Begitu juga dengan file-file lainnya, saya menggunakan file-file bantuan ini. Kemudian untuk perintah menerima datanya, seperti yang saya blok ini adalah perintah untuk menerima datanya. Dimana di sini juga digunakan header 1 untuk tambah penyewaan, kemudian membuat form, kemudian sini input. Ini untuk tambah penyewaan kita akan menginput, masukkan nama peminjam, masukkan nomor KTP dan semua ini. Kemudian pada pilih mobil yang akan disewa, di sini dia akan mengerjakan query dari select from tabel mobil. Jadi di sini telah dibuat dua file pengelolaan, yaitu kelola mobil dan kelola penyewaan. Pertama, kelola mobil sama dengan file-file sebelumnya. Di sini pertama untuk menyimpan sesi, ada data untuk menyimpan sesi. Kemudian di sini ada navigasi bar. Jadi pada indeks itu di sini ada kode untuk navigasi bar. Jadi pada header 1 itu akan muncul kata halo dilanjutkan dengan nama anggota yang telah login. Kemudian ada kelas home, di mana home ini terhubung dengan link indeks. Kemudian kelola penyewaan, link kelola penyewaan. Kelola mobil akan masuk pada link kelola mobil dan logout masuk pada link logout. Kemudian kembali kepada kelola mobil. Untuk perintah menampilkan datanya itu di sini kita akan membuat tabel, di mana dalam tabel ini kita masukkan ID mobil, merek mobil, tipe mobil, warna, nomor polisi, tahun produksi, biaya sewa, dan aksi. Di mana aksi itu ada edit dan hapus. Kemudian data yang akan ditampilkan itu seperti ini, diambil dari query yang dikerjakan, yaitu select from tabel mobil. Jadi data yang akan ditampilkan itu seperti ini. Kemudian di sini ada edit dan hapus pada aksinya. Di sini ketika kita menekan edit, maka dia akan masuk kepada link edit mobil. Kemudian di sini ketika kita hapus juga akan masuk kepada link delete. Selanjutnya hampir sama dengan kelola mobil. Di sini juga menampilkan sesi. Lalu di sini adalah perintahnya. Kita juga membuat tabel untuk menampilkan penyewanya. Dalam tabelnya ini ada ID sewa, nama peminjam, nomor KTP, sampai aksi. Aksi juga itu ada edit dan hapus. Kemudian data yang ditampilkan sama dari database. Tampilannya data yang akan ditampilkan seperti ini, yang dikerjakan dari select from tabel penyewaan dari database. Kemudian ketika kita klik edit, maka masuk pada link edit penyewaan. Ketika hapus, masuk pada link delete penyewaan. Kemudian lalu menampilkan row ID yang di dalamnya terdapat ID dari penyewaan itu. Jadi di sini ada dua untuk pengubahan datanya, ada edit mobil dan edit penyewaan.
Jadi di edit mobil itu ada menyimpan sesi juga, kembali menyimpan sesi. Kemudian di sini query yang dikerjakan itu select from tabel mobil. Kemudian di sini perintah ketika tombol save ditekan, maka dia akan mengerjakan query update tabel mobil, save merek mobil sama dengan merek mobil, tipe mobil sama dengan tipe mobil, warna mobil, dan seterusnya. Jadi ketika tombol save berhasil ditekan, kemudian mobil berhasil ditambah, maka akan muncul alert mobil berhasil ditambah. Selanjutnya kita akan diarahkan kembali masuk ke dalam kelola mobil. Selanjutnya di sini ini adalah perintah untuk menerima inputan. Ketika tombol edit ditekan, maka akan menampilkan data ke form terima data, yaitu sesuai dengan apa yang telah diinputkan sebelumnya dan tersimpan ke database berdasarkan ID-nya. Di sini sama, yaitu penyewaan, ada sesi, ada query yang dikerjakan dari tabel penyewaan, ada save juga, sama dia akan mengerjakan update tapi dari tabel penyewaan. Kemudian kalau berhasil alert akan muncul, data penyewaan berhasil ditambah, kemudian kita akan diarahkan ke kelola penyimpanan, kelola penyewaan. Di sini juga sama, ada perintah untuk menerima inputan dari user. Selanjutnya penghapusan data itu ada dua juga, ada delete mobil dan delete penyewaan. Query-nya seperti ini. Delete query yang dikerjakan delete tabel mobil where ID get ID. Sama juga di sini tabel penyewaan. Pada indeksnya saya menggunakan beberapa link bantuan Bootstrap untuk mempercantik tampilannya. Jadi di sini ada CSS-nya, beberapa image yang saya gunakan, script-nya, kemudian Bootstrap-nya. Saya akan menjelaskan tentang program yang saya buat, bagaimana cara menggunakannya. Pertama kita masukkan dulu localhost, nama folder yang saya buat yaitu sys4 rental mobil. Nah, pada saat kita memasukkan alamatnya, pertama kali kita akan masuk ke dalam link login. Kemudian kita memasukkan username dan password, di mana username dan password ini diambil dari tabel anggota pada database. Di sini tabel anggota ada dua, jadi saya memasukkan yang diambil dari database tabel anggota. Selanjutnya muncul alert sukses login. Setelah dari link login, kita akan masuk ke dalam indeks login indeksnya. Jadi di sini muncul teks halo Angelin Tolla, di mana Angelin Tolla ini diambil dari tabel anggota berupa nama lengkap. Sini. Selanjutnya indeksnya di sini ada seperti saya jelaskan tadi, ada navigasi bar, di mana ketika kita mengklik home, kelola penyewaan, kelola mobil, dan logout itu akan langsung terhubung atau kita akan diarahkan kepada link-link yang telah kita masukkan tadi. Selanjutnya muncul teks sistem informasi rental mobil dibuat oleh Angelin Tolla. Selanjutnya kita masuk kepada kelola penyewaan. Jadi sebelum kelola penyewaan kita masuk ke kelola mobil terlebih dahulu. Jadi ketika kita mengklik kelola mobil, kita akan masuk pada link kelola mobil. Nah, di sini kita akan masuk kepada, kita mau menambahkan datanya, kita mau tambah mobil, kita akan diarahkan kepada link add mobil. Selanjutnya kita memilih untuk mobilnya. Warnanya, tahun produksinya 2020. Kita masukkan biayanya yaitu 500.000 per hari.
Ketika kita simpan, maka muncul alert mobil berhasil ditambah, dan data yang kita tambahkan tadi kita akan kembali ke lola mobil. Data yang kita masukkan tadi telah berhasil. Selanjutnya kita mau menghapus beberapa data yang seperti ini, ada data yang salah masuk, kita mau menghapusnya. Jadi ketika kita hapus, maka muncul alert, Anda yakin hapus, selanjutnya akan dihapus. Oke. Nah, data berhasil dihapus. Kita hapus lagi. Selanjutnya kita mau mengubah datanya. Kita mau edit. Kita akan masuk ke link edit mobil. Kita mau edit harganya menjadi 1 juta. Kita simpan, kita akan kembali ke link kelola mobil. Kita kembali ke kelola mobil. Nah, jika data di sini berubah, dihapus atau diedit, maka database-nya juga di sini kelola mobil akan berubah. Tidak seperti yang awal tadi. Nah, ini sudah sama dengan yang ada di link ini. Kemudian kita mau mengelola penyewaannya. Nah, di sini kita mau tambah penyewa. Kita masukkan alamatnya. Makassar, nomor telepon. Selanjutnya kita mau masukkan input mobil yang akan disewa. Ini menggunakan drop down. Kemudian tanggalnya hari ini. Kita tanggal kembali 2 hari, tanggal 12. Total biaya sewanya 1 juta. Kita simpan, kita kembali ke kelola penyewaan. Nah, di sini sudah berhasil ditambahkan. Kita mau hapus data-data yang salah. Kita klik hapus. Kita dia terhapus. Kita mau edit, kita akan masuk ke edit penyewaan. Kita mau edit alamat dan nomor nama dan namanya, nomornya, nomor telepon. Kita mau mengganti mobil yang disewa. Kemudian simpan, kita akan kembali ke kelola penyewaan. Jadi berhasil ditambahkan. Nah, setelah itu kita mau logout. Jadi ketika kita klik logout, kita akan langsung masuk. Alert muncul Anda telah logout, dan kita akan masuk ke link logout. Jadi ketika kita mau masuk lagi, kita akan selalu diminta untuk login dulu seperti seperti pada file-file tadi, coding-coding tadi, kita selalu untuk meminta sesi. Di situ selalu tersedia sesi untuk kita selalu login sebelum masuk ke programnya. Jadi dia akan kembali ke link login. Jadi itulah penjelasan dari saya tentang program rental mobil yang saya buat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.